Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Maulana Derajat, NPM 20700606014, dan rekan Saya Farid Sidki dengan NPM 207006033. kami dari kelas A di sini akan mempresentasikan tentang pelajaran kalkulus, yaitu materinya turunan fungsi implisit. Silahkan menyaksikan. Turunan fungsi implisit. Fungsi implisit atau implicit function adalah fungsi yang memuat lebih dari satu variabel, berjenis variabel bebas dan variabel terikat yang berada dalam satu ruas. Sedemikian sehingga tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Contohnya seperti x kuadrat y ditambah xy kuadrat sama dengan 3. X tambah y kuadrat dikurangi x kurangi y pangkat 4 sama dengan xy. Sin xy dikurangi cos xy ditambah y sama dengan 0. X 4 pangkat 4 y pangkat 3 per x pangkat 4 tambah y pangkat 3 sama dengan x kuadrat ditambah 3y tambah 5. Secara umum fungsi f x y sama dengan c. Dengan c bilangan real disebut bilang persamaan fungsi implisit. Untuk menurunkan fungsi implisit, aturan turunan fungsi dasar fungsi yang hanya terdiri dari satu variabel tetap berlaku, tetapi pada fungsi implisit notasi turunan yang dipakai bukan tanda aksen lagi, melainkan notasi Leibniz seperti dy per dx. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam proses menurunkan fungsi implisit, khususnya yang terdiri dari dua variabel. 1. Jika suku hanya mengandung variabel x, maka turunannya terhadap x berbentuk x d per dx. 2. Jika suku hanya mengandung variabel x, maka turunannya terhadap variabel x berbentuk y d per dy per dx. 3. Jika suku mengandung variabel x dan y sekaligus, misalnya xy, maka turunannya terhadap variabel x berbentuk xy d per dx ditambah xy d per dy per dx. Misalnya, y sama dengan 4x akar 3 ditambah 2x. Jelas memiliki turunan pertama dy per dx sama dengan 12x kuadrat ditambah 2. Namun, coba perhatikan persamaan fungsi berikut. 4x kuadrat y dikurangi x pangkat 3y sama dengan x kuadrat kurangi 1. Persamaan di atas mendefinisikan y sebagai fungsi implisit dari x. Tetapi dengan dilakukannya manipulasi bentuk aljabar, y dapat dinyatakan sebagai fungsi eksplisit dari x. Seperti 4x kuadrat dikurangi x akar 3 kali y sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Nah, itu sama dengan y sama dengan x kuadrat kurangi 1 per 4x kuadrat kurangi x akar 3. Turunannya dapat dicari dengan menggunakan aturan hasil bagi, sehingga diperoleh dy per dx dy per dy sama dengan 2x dikali 4x kuadrat dikurangi x akar 3 dikurangi x kuadrat kurangi 1 dikali 4x kuadrat dikurangi x akar 3 per 4x kuadrat dikurangi x akar pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 8x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 4 dikurangi x pangkat 5 dikurangi 4x kuadrat ditambah x pangkat 3 per 4x kuadrat dikurangi x pangkat 3 pangkat 2. Nah, itu sama dengan x pangkat 5 dikurangi 6x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 per 4x pangkat 2 kurangi x pangkat 3 dipangkatkan 2. Meskipun demikian, tidak semua persamaan fungsi implisit dapat menjadi fungsi eksplisit. Contohnya,
Y pangkat 4 dikurangi 2Y sama dengan 4X kuadrat dikurangi 1. Adanya fungsi semacam ini mengakibatkan munculnya aturan untuk menentukan turunannya. Aturan tersebut dikenal dengan aturan turunan fungsi implisit. Apabila terdapat persamaan fungsi implisit yang dapat diubah menjadi fungsi eksplisit, maka hasil turunannya pasti sama, baik menggunakan aturan dasar turunan maupun aturan turunan fungsi implisit. Berikut contoh menurunkan fungsi secara implisit. Misal, diketahui persamaan 2Y pangkat 3 dikurangi Y sama dengan 4X kuadrat. Untuk menurunkan fungsi implisit ini terdapat variabel X. Kita hanya perlu mendiferensialkan setiap sukunya, seperti D per dx dalam kurung 2y pangkat 3 dikurangi D per dx dalam kurung y sama dengan D per dx dalam kurung 4x kuadrat. Jika diturunkan terhadap x, ekspresi aljabar yang memuat y tidak boleh dipandang sebagai suatu konstanta. Karena y merupakan fungsi implisit dari x, maka turunannya dapat dicari dengan menggunakan aturan rantai. Misalkan u sama dengan 2y pangkat 3 dikurangi y, sehingga du per dx sama dengan du per dx per dy, dy per dx. Nah, sama dengan 6y kuadrat dikurangi 1 dy per dx. Secara teknis, untuk mencari turunan pada suku yang memuat y, kita anggap saja turunan suku tersebut terhadap y dengan penambahan ekspresi dy per dx. Jadi, kita akan peroleh turunan secara keseluruhan, yakni 6y kuadrat dy per dx tambah dy per dx sama dengan 8x. 6y kuadrat ditambah 1 dy per dx sama dengan 8x. Dan dy per dx sama dengan 8x per 6y kuadrat tambah 1. Nah, untuk memantapkan pemahaman mengenai materi ini, mari simak beberapa soal pembahasan berikut ini. Soal yang pertama, tentukan dy per dx dari persamaan fungsi implisit y berikut, yaitu ax kuadrat ditambah by kuadrat sama dengan 1. Dengan ketentuan B tidak sama dengan 0. Nah, untuk pembahasannya, dari soal tersebut diferensialkan setiap suku terhadap X, sehingga D per dx dalam kurung ax kuadrat ditambah D per dx dalam kurung by kuadrat sama dengan D per dx dikali 1. 2ax ditambah dalam kurung 0 ditambah 2by dy per dx sama dengan 0, sehingga 2by dy per dx sama dengan negatif 2ax. Lalu dipindah ruaskan sehingga dy per dx sama dengan negatif 2ax per 2by. Lalu disederhanakan, dy per dx sama dengan negatif ax per by. Jadi diperoleh dy per dx sama dengan negatif ax per by. Soal nomor 2, tentukan dy per dx dari persamaan fungsi implisit y berikut. Akar x tambah akar y sama dengan akar a. Kita diferensikan setiap suku terhadap x. D per dx dalam kurung akar x tambah d per dx akar y sama dengan d per dx a. 1 per 2 akar x ditambah 0 ditambah 1 per 2 akar y dy per dx sama dengan 0. 1 per 2 akar y dy per dx sama dengan negatif 1 per 2 akar x dy per dx sama dengan negatif 1 per 2 akar x dikali 2 akar y. Dy per dx sama dengan negatif akar y per x. Nah, jadi kita dapat memperoleh dy per dx sama dengan negatif y per x. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.